Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-33. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami masih diizinkan Tuhan untuk bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 21 hingga ayat 33. Di bawah perikop hidup sebagai anak-anak terang dan kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ayatnya yang ke-21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian jauh akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita dituntun tema kasih dan setia istri kepada suami. Kasih dan setia istri kepada suami. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin ketong belajar dari kitab yang sama yang ketong bahas pada hari ini. Tetapi kemarin ketong dituntun oleh tema kasih dan setia suami kepada istri. Ini hari kasih dan setia istri kepada suami.
Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, di bulan keluarga yang penuh dengan kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap hubungan keluarga kita, Tuhan hadir melalui kitab di Efesus. Jemaatnya di Efesus menceritakan bagaimana sebuah hubungan antara Kristus dan jemaatnya yang merupakan Kristus dan tubuhnya sendiri. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, membaca akan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita tahu betul bagaimana sikap sebagai seorang istri terhadap suami dan suami kepada istri. Tetapi penekanan di dalam perenungan ini yakni kasih dan setia istri terhadap suami. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita dari awal di ayat 22 hingga ayatnya yang ke-24, di situ menekankan bagaimana seorang istri harus tunduk dan menghormati seorang suami sama seperti ia menghormati Tuhannya. Karena suami adalah kepala dan Yesus Kristus adalah kepala rumah tangga. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kasih dan setia itu tidak jauh dari hubungan yang adem saja. Tetapi saya mau bilang bahwa hubungan yang adem itu tidak selamanya. Pasti ada konflik di dalam setiap hubungan pernikahan, hubungan antara Kristus dan jemaat. Dan konflik itu hadir untuk menumbuhkan kita. Entah kita sebagai jemaat, sebagai tubuh Kristus, entah itu kita sebagai istri maupun sebagai suami. Dalam pertumbuhan itu kita tidak sepantasnya menjauhkan diri dari kasih dan setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika di dalam perenungan ini, di dalam tema ini, kita dituntun dengan tema kasih dan setia istri kepada suami, yang dimaksudkan adalah kasih setia jemaat terhadap Tuhan. Sebagai tubuh Kristus, sebagai jemaatnya, ketong semua dilindungi dengan kasih dan setia Tuhan. Tetapi marilah kita bertanggung jawab atas setiap kasih dan setia Tuhan di dalam kehidupan, keluarga, rumah tangga, dan hubungan suami istri. Dengan begitu ketong di dalam setiap konflik rumah tangga yang seberat apapun, ketong bisa saling mengikat, ketong bisa saling menguatkan, ketong bisa saling menopang di dalam kasih dan setia Kristus di dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Selamat berefleksi, selamat mengingat bahwa hubungan setiap rumah tangga bukan didasari hanya tunduk, tetapi saling menghormati. Dengan begitu, setiap konflik akan terus menumbuhkan kasih dan setia. Dan kasih dan setia itu terus mengikat kita dengan Allah kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Untuk menutup perenungan pada saat ini, kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.